Ferdi Sambo ini 7 sosok anggota Polri yang jadi tersangka obstruction of justice. Rela diseret, jerat Sambo dikeluarkan dari kepolisian. Ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice atau upaya menghalangi proses penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Mereka antara lain Irjen Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agun Nur Patria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Diduga mereka melanggar pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 221 ayat 1 ke-2 dan 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan garis miring atau pasal 56 KUHP. Saat ini 7 dulu, ini yang sudah sangat istilahnya mutlak ya, ujar Kadip Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat ditanyakan apakah jumlah tersangka masih bisa bertambah pada Jumat 2 September. Dedi menjelaskan penetapan tersangka dalam kasus obstruction of justice dilakukan penyidik Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan hasil gelar perkara. Komisi Kode Etik Polri (KAGEP) kemudian menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat PTDH terhadap Kompol Baikuni Wibowo. Pemberhentian tidak hormat dari anggota kepolisian, ujar Dedi. Jitu Baikuni sendiri disebut jadi orang yang menyimpan dan merusak rekaman CCTV di pos pengamanan depan rumah dinas Ferdi Sambo. Peran itu dilakukan bersama Kompol Cuk Putranto. Cuk sejak Jumat 2 September 2022 lalu sudah dijatuhi sanksi berupa pemecatan tidak dengan hormat PTDH oleh Komisi Kode Etik Polri. Cuk dinilai terbukti melanggar kode etik berupa obstruction of justice terkait perusakan dan penghilangan alat bukti CCTV. Profil 7 tersangka obstruction of justice diantaranya yang pertama Irjen Ferdi Sambo. Dilansir dari tribun.com, Ferdi Sambo lahir di Baru, Sulawesi Selatan 19 Februari 1973. Ferdi Sambo adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994 berpengalaman dalam bidang reserse. Sosok pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres Jakarta Barat tahun 2010. Karirnya menanjak stabil sampai dipercaya menjadi Kapolres Purbalingga tahun 2012. Kemudian di tahun 2013 Ferdi Sambo dimutasi dan ditunjuk menjadi Kapolres Brebes. 2 tahun setelahnya Ferdi Sambo menjabat menjadi Wadireskrimum Polda Metro Jaya tahun 2015. Setahun berikutnya dia tercatat menjadi Kasubdit 4, kemudian Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Akhirnya Ferdi Sambo dimutasi dan menjabat menjadi Kadip Propam Polri pada 16 November 2020. Kemudian yang kedua Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan lahir di Bandung, Jawa Barat 16 Maret 1974. Hendra lulusan Akpol tahun 1995 berpengalaman dalam Propam.
Sosoknya menjabat sebagai Karopaminal di Propam sejak 16 November 2020 sebelum dicopot dan dimutasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hendra Kurniawan dinonaktifkan dari jabatannya per Rabu 27 Juli 2022 karena diduga melarang pihak keluarga Brigadir Yosua membuka peti jenazah. Saat itu dirinya dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. Sebelumnya menjadi Karopaminal di Propam, Hendra Kurniawan menjadi Kaden A Ropaminal di Propam Polri, analis kebijakan media bidang Paminal di Propam Polri, dan Kabak Binpam Ropaminal di Propam Polri. Sosoknya juga pernah ditunjuk Ferdi Sambo menjadi pimpinan tim khusus pencari fakta dalam kasus bentrok FPI dan Polri di Jalan Tol Cikampek, Jakarta. Kemudian yang ketiga, Kombes Agus Nurpatria. Agus Nurpatria pernah menjadi Kabid Propam Polda Banten. Ia selanjutnya menjadi Kabid Propam Polda Kepulauan Riau dan tahun 2015 Agus diangkat menjadi Kapolres Subang. Akhirnya di tahun 2020 sosoknya diangkat jadi Kaden A Ropaminal di Propam Polri. Akhirnya karena kasus tewasnya Brigadir Yosua, Kombes Agus dimutasi jadi Pamen Yanma Polri. Dan yang keempat, AKBP Arif Rahman Arifin. Sosok Akpol lulusan 2001 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Ia kemudian ditunjuk menjadi Kapolres Karawang akhir 2019. Kemudian dia diangkat jadi Kapolres Jember tahun 2020. Setahun berikutnya dia dimutasi menjadi Wakaden B Ropaminal di Propam Polri. Kini ia dimutasi jadi Pamen Yanma Polri. Kemudian yang kelima, Kompol Baikuni Wibowo. Polisi ini lulusan dari Akpol tahun 2006 dan pernah tergabung dalam Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO yang berada di bawah Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Baikuni juga pernah menjadi Kepala Satuan Reskrim Polres Pulau Ambon. Dia pun pernah menjabat jadi Kasat Narkoba Polres Bukit Tinggi. Selanjutnya menjadi Kaur Binpam Subbid Paminal Bidang Propam Polda Maluku. Kompol Baikuni pernah mendapat penugasan sebagai Police Officer dalam tugas misi pemeliharaan PBB di Cegas, Bogor, Jawa Barat tahun 2017. Kemudian yang keenam, Kompol Cuk Putranto. Cuk Putranto juga lulusan dari Akpol tahun 2006 dan bergabung dalam Satgas TPPO. Dia pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Balitung Timur dan Kepala Subunit 2 Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Tahun 2021 Cuk pernah mengikuti praktek kerja profesi yang digelar di Polresta Malang Kota. Kemudian yang ketujuh, AKP Irfan Widianto. AKP Irfan Widianto berasal dari Depok, Jawa Barat. Ia juga termasuk dalam Angkatan 42 Akpol tahun 2010. Ia mendapat Adi Makayasa atau penghargaan lulusan terbaik yang diberikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di lapangan Bayangkara Akpol Candi Semarang, Jawa Tengah. Irfan kemudian setelah lulus dinas di Polda Jawa Barat
Polda Sulawesi Barat, kemudian terakhir menjabat Kasubnit 1 Subdit 3 Ditipidum Bareskrim Polri. Erpan juga pernah ditugaskan jadi anggota Satuan Tugas Penegakan Hukum Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI yang menyita aset PT Timor Putra Nasional milik Tommy Soeharto akhir 2021 yang lalu.